Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis dan pemahaman saya mengenai kondisi negara kita saat ini yang dikaitkan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saat ini kondisi negara kita, Indonesia, sedang menghadapi berbagai tantangan. Kita bisa melihat adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kebijakan pemerintah yang pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Jika dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi maupun negara. Apabila sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka tujuan pembangunan nasional akan sulit tercapai. Dalam fungsi perencanaan sumber daya manusia, pemerintah seharusnya mampu menyelesaikan antara kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah lulusan yang dihasilkan. Namun, kenyataannya masih banyak lulusan yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan membuat banyak tenaga kerja tidak siap bersaing. Padahal di era modern seperti sekarang, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan teknologi dan globalisasi. Upah yang diterima oleh sebagian pekerja belum sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan menurunnya motivasi kerja, rendahnya produktivitas, serta bertambahnya beban hidup masyarakat. Ketidakseimbangan antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dapat menimbulkan konflik tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adil agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi negara saat ini sedang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia dikelola dengan baik melalui perencanaan, pelatihan, kesejahteraan, dan hubungan kerja yang adil, maka kondisi negara akan menjadi lebih stabil dan sejahtera. Sebagai manusia, kita juga harus menyadari bahwa semua ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain berusaha secara maksimal, kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini akan membawakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya adalah, binasakan kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada harta benda apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut.